Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal dengan berbagai metode, jurnal dari Martini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, saya Datuk Afrina Putri Asyari, NPM 1904. Saya Jaini Yulfa, NPM 1905. Saya Eka Sukmawati, NPM 1907. Saya Anisha Aurelia Murni, NPM 1920. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Dian Purnamawati Solin, STMSC. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka. Untuk yang pertama ada abstrak yang berisikan analisis ini bertujuan untuk mendapatkan variasi daya dukung fondasi tanah untuk kasus yang sama berdasarkan metode Terzaghi, Meyerhoff, Vesic, Hansen, dan Osaki, dan mendapatkan perbandingan nilai daya dukung dari beberapa metode. Metode Terzaghi dan Osaki memiliki nilai daya dukung fondasi tanah yang kurang lebih sama, sedangkan metode Hansen dan Vesic juga memiliki nilai yang cenderung sama, dan hanya Meyerhoff sendiri yang memiliki nilai yang berbeda. Untuk beban miring, metode Hansen, Vesic cenderung sama, dan hanya Meyerhoff yang cenderung berbeda nilainya. Tapi metode Hansen dan Vesic pada berbagai lebar pondasi atau B pada pondasi persegi dan lingkaran, yaitu B lebih besar 0,5 meter, terjadi penurunan daya dukung tanah pondasi, dan pada B 1,5 meter meningkat kembali ke nilai. Pendahuluan, di sini ada pondasi dangkal. Menurut Terzaghi 1943 dalam DAS 2004 adalah 1. Apabila kedalaman fondasi lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi, maka fondasi tersebut bisa dikatakan sebagai fondasi dangkal. 2. Anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur fondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi. Nah, di sini juga ada contoh dari pondasi dangkal, yaitu pondasi telapak, pondasi menerus, dan pondasi rakit. Daya dukung tanah pada pondasi dangkal meliputi yang pertama, analisa daya dukung tanah teori Terzaghi, yang kedua, analisa daya dukung tanah teori Meyerhoff, yang ketiga, analisa daya dukung tanah teori Hansen, yang keempat, analisa daya dukung tanah teori Vesic, yang kelima, analisa daya dukung tanah teori Osaki. Analisa daya dukung tanah teori Terzaghi. Menurut Terzaghi 1943 dalam DAS 1995, suatu pondasi dangkal ditentukan dari DF kurang dari B, di mana DF adalah kedalaman pondasi dangkal dari permukaan tanah dan B adalah lebar pondasi. Dari teori Terzaghi didapatkan persamaan daya dukung pondasi sebagai berikut, di mana KU adalah daya dukung ultimate pada pondasi memanjang, C adalah kohesi tanah, DF adalah kedalaman pondasi, gamma adalah berat volume tanah, NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung Terzaghi. Hubungan Pi dan faktor daya dukung Terzaghi. Didapat 3 persamaan dalam bentuk pondasi yang berbeda. 1. Pondasi bujur sangkar didapat persamaan sebagai berikut. Yang kedua adalah pondasi lingkaran, dan yang ketiga adalah pondasi persegi panjang. Berikutnya adalah analisa daya dukung tanah teori Meyerhoff. Menurut Meyerhoff 1951-1963 dalam Bol 1992 menyarankan persamaan daya dukung tanah mirip dengan rumus Terzaghi, tetapi memasukkan suatu faktor SQ, faktor kedalaman DI, dan faktor kemiringan II. Dalam teori Meyerhoff didapat persamaan daya dukung pondasi sebagai berikut. Untuk beban vertikal bisa kita lihat persamaan KU sebagai berikut, dan yang kedua untuk beban miring didapat persamaan KU sebagai berikut, di mana NQ adalah I Pi tan Pi dikali tan kuadrat dikali 45 ditambah Pi per 2, NC adalah NQ kurang 1 dikali kotangan Pi, N gamma adalah 1,5 dikali NQ dikurang 1 dikali tan 1,4 Pi. Berikutnya adalah analisa daya dukung tanah teori Hansen.
Menurut Hansen 1970 dalam Bowl 1992, persamaan Hansen secara mutlak memberi kelonggaran suatu D per B dan dapat dipakai baik untuk alas yang dangkal maupun alas yang dalam. Pemeriksaan atas ketentuan Q and Q mengandung arti suatu penambahan yang besar dalam Q ultimate seiring dengan kedalaman yang jauh. Dari teori Hansen didapat persamaan daya dukung pondasi sebagai berikut. Namun jika Pi adalah 0, bisa kita lihat persamaan QU sebagai berikut, di mana NQ adalah I Pi tan Pi dikali tan kuadrat dikali 45 ditambah Pi per 2, NC adalah NQ dikurang 1 kotangan Pi, dan N gamma adalah 1,5 dikali NQ dikurang 1 dikali tan 1,4 Pi. Untuk membuat batas-batas yang sederhana, Hansen menggunakan dua persamaan sebagai berikut. Pada persamaan 1 adalah DF per B kurang dari 1. Pada persamaan kedua, DF per B lebih dari 1. Hal ini menghasilkan suatu keputusan pada D per B sama dengan 1. Untuk Pi sama dengan 0 diperoleh sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Misalkan untuk D per B adalah 5, maka D aksen adalah 0,55. Berikutnya adalah analisa daya dukung tanah teori Fasik. Menurut Fasik 1973-1974 dalam Bowl 1992, yang pada dasarnya pengembangan metode Hansen memiliki perbedaan pada pemakaian N, gamma, dan variasi atas beberapa faktor II, GI, dan BI. Beberapa faktor Fasik itu kurang konservatif daripada faktor-faktor Hansen, dan kedua metode tersebut tidak ada yang telah diuji kebenarannya secara luas. Memakai pengujian-pengujian lapangan berskala penuh, maka harus sangat berhati-hati dalam pemakaiannya. Pada teori Fasik didapatkan persamaan daya dukung pondasi sebagai berikut. Namun jika Pi sama dengan 0, persamaan QU bisa dilihat sebagai berikut, di mana NQ adalah E pangkat Pi tan Pi dikali tan kuadrat dikali 45 ditambah Pi per 2. NC adalah NQ dikurang 1 kotangan Pi. N gamma adalah 2 dikali NQ tambah 1 kali tan Pi. Faktor-faktor daya dukung untuk persamaan daya dukung Merhoff, Hansen, dan Fasik Bowl 1992 bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Misalkan untuk nilai Pi 5, maka nilai NC adalah 6,49, NQ 1,6, N gamma H 0,1, N gamma M 0,1, N gamma V 0,4, NQ per NC 0,242, 2 tan Pi dikali 1 sin Pi kuadrat adalah 0,146, di mana Pi adalah nilai sudut geser dalam, NC, NQ, N gamma adalah faktor daya dukung. Berikutnya adalah analisa daya dukung tanah teori Osaki. Menurut Osaki dalam Survei Darsono 1990, analisa daya dukung Osaki merupakan modifikasi dari rumus Terzaghi. Yang membedakan adalah faktor bentuk alfa dan beta yang mempunyai harga. Pada teori Osaki didapat persamaan daya dukung pondasi sebagai berikut. Dan untuk faktor bentuk alfa dan beta Survei Darsono 1990 bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Misalkan untuk faktor bentuk alfa, bentuk pondasi menerus adalah 1,0, pondasi bujur sangkar adalah 1,3, pondasi persegi 1,0 ditambah 0,3 dikali B per L, pondasi lingkaran 1,3. Koefisien daya dukung dari Osaki Survei Darsono 1990 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Misalkan untuk nilai Pi 10, maka nilai NC 5,3, N gamma 0, NQ 1,9, di mana Pi adalah nilai sudut geser dalam, NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung Osaki. Untuk hasil dan pembahasan, kita akan melihat langsung ke jurnalnya, yaitu dengan judul analisis daya dukung tanah pondasi dangkal dengan beberapa metode dari Martini. Nah, untuk hasil pembahasan di jurnal ini membahas dua subbab, yaitu yang pertama pondasi dangkal terhadap beban sentris, dan yang kedua yaitu pondasi dangkal terhadap beban miring. Untuk yang pertama, pondasi dangkal terhadap beban sentris meliputi pondasi memanjang, pondasi bujur sangkar, pondasi 4 persegi panjang, dan pondasi lingkaran. Di sini terdapat grafik-grafik yang dari berbagai variasi, yaitu variasi kedalaman serta variasi lebar pondasi untuk menentukan daya dukung tanah menurut metode Terzaghi, Meyerhof,
Hansen, Vesic, dan Osaki. Nah, pada variasi lebar pondasi untuk menentukan daya dukung tanah, semakin lebar pondasi, maka daya dukung tanah juga semakin besar. Nah, dalam grafik ini ada yang hasil daya dukung tanahnya menurun. Nah, itu terjadi pada pondasi lingkaran. Untuk daya dukung tanah yang menurun yaitu pada lebar pondasi 0,5 meter dan daya dukung tanah akan menaik pada saat lebar pondasi 1,5 meter. Dan ini pada saat ada penurunan daya dukung tanah terjadi pada pondasi lingkaran dan pondasi bujur sangkar. Nah, sedangkan untuk variasi kedalaman pondasi dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk kedalaman pondasi pun juga sama, semakin dalam pondasi maka daya dukung tanah juga semakin besar. Nah, pada variasi kedalaman pondasi ini tidak ada daya dukung tanah yang menurun. Dari berbagai teori yang ada di grafik dapat disimpulkan bahwa pada saat variasi lebar pondasi, daya dukung tanah yang paling tinggi yaitu pada metode Meyerhof yang warna pink. Grafik warna pink, sedangkan daya dukung tanah yang paling kecil sendiri yaitu metode Terzaghi yang warna biru tua. Sedangkan pada variasi kedalaman pondasi untuk daya dukung tanah yang paling tinggi yaitu metode Vesic yang warna biru muda. Sedangkan untuk daya dukung tanah yang paling kecil yaitu metode Terzaghi yang warna biru tua. Nah, dari sini pun bisa disimpulkan juga untuk beban sentris yang paling tinggi daya dukung tanah yaitu dengan menggunakan metode Terzaghi dan metode Vesic untuk kedalaman. Dapat disimpulkan dari grafik ini untuk daya dukung tanah yang paling tinggi yaitu Meyerhof dan Vesic. Meyerhof untuk versi lebar dan Vesic untuk versi kedalaman. Sedangkan untuk daya dukung tanah yang paling rendah, baik itu pun versi kedalaman, versi lebar pondasi yaitu sama dengan metode Terzaghi. Oke. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pondasi dangkal terhadap beban miring, sama meliputi pondasi memanjang, bujur sangkar, 4 persegi panjang, dan lingkaran. Nah, hal yang membedakan pondasi sentriks dan pondasi miring yaitu untuk pondasi beban miring ini metode Terzaghi dan Osaki tidak dapat digunakan untuk beban miring. Yang digunakan adalah teori Meyerhof, Hansen, dan Vesic. Nah, di sini juga terlihat di grafik bahwa lebar pondasi semakin besar, daya dukung tanah juga semakin besar atau meningkat. Sedangkan untuk kedalaman juga terdapat penurunan di pondasi bujur sangkar dan melingkar. Nah, penurunannya pun juga sama pada saat lebar pondasi 0,5 meter dan akan meningkat pada saat pondasi 1,5 meter. Nah, untuk lebar pondasi ini dapat disimpulkan bahwa daya dukung tanah yang paling tinggi sendiri yaitu dengan metode Meyerhof yang warna pink. Sedangkan untuk yang paling rendah yaitu metode Hansen yang warna hijau. Nah, untuk versi kedalaman pondasi pun juga sama. Versi kedalaman pondasi pun semakin dalam pondasi, maka daya dukung tanah juga semakin besar. Dan ini tidak ada yang mengalami penurunan atau kenaikan. Dapat disimpulkan juga pada saat kedalaman pondasi ini, menurut kedalaman pondasi yang nilai daya dukung tanah yang semakin tinggi yaitu Meyerhof. Dan nilai yang paling rendah yaitu metode Hansen. Akan tetapi, metode Meyerhof dan Vesic ini sangat berbeda tipis, hampir sama. Nah, jadi dapat disimpulkan baik itu pun beban sentris dan beban miring, semakin dalam pondasi atau semakin lebar pondasi, maka daya dukung tanah juga akan semakin besar atau semakin meningkat. Dari jurnal yang kami review yang berjudul Analisa Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal dengan beberapa metode, dapat disimpulkan perhitungan daya dukung tanah untuk pondasi memanjang, bujur sangkar, 4 persegi panjang, dan lingkaran dengan beban sentris, metode Terzaghi dan Osaki memiliki nilai daya dukung tanah yang hampir sama. Metode Hansen dan Vesic juga memiliki nilai yang cenderung sama.
Hanya Meyerhof yang memiliki nilai yang berbeda sendiri. Daya dukung tanah pada pondasi dengan beban sentris diperoleh hasil bahwa sebaiknya yang digunakan metode Terzaghi. Karena selain rumusnya yang sederhana, nilai daya dukung tanah yang relatif lebih kecil dibanding metode yang lain, sehingga dapat dikatakan lebih aman. Untuk beban miring, sebaiknya digunakan perhitungan daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan metode Meyerhof, karena memperoleh nilai daya dukung tanah yang relatif lebih stabil kenaikannya, yaitu semakin besar lebar pondasi, maka semakin besar pula daya dukungnya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kami review yang berjudul Analisa Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal dengan beberapa metode, kelebihannya yaitu sudah mencakup semua pembahasan teori terkait daya dukung tanah. Sedangkan kekurangannya, tidak ada contoh perhitungan terkait daya dukung tanah dari berbagai teori. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.